wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa wasfaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kajian ini dimulai, saya Firman Effendi dengan NIM 1913265 dari jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten akan mengkaji tafsir, tepatnya mengkaji tafsir syarih sebagai tugas UTS pada kesempatan kali ini. Baik, langsung saja ya, kita mulai. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita mengetahui dulu apa itu tafsir. Tafsir menurut bahasa ataupun lughatan itu berarti at-tibyan wal idah, yaitu menerangkan ataupun menjelaskan. Itu menurut bahasa. Karena Al-Quran itu diturunkan untuk menjelaskan ataupun menerangkan apa yang ada dalam isi daripada Al-Quran tersebut. Kemudian tafsir sendiri itu sejak zaman dulu memang sudah ada, sudah dikembangkan oleh para ulama-ulama, terutama ulama yang ahli dalam bidang tafsir seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, ya, dan lain-lain, termasuk Imam Jalalain As-Suyuti, itu termasuk ulama-ulama yang ahli dalam bidang tafsir. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang bahwa tafsir itu harus penting dalam memahami Al-Quran, terkhusus pada bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai kita hanya mampu membaca Al-Quran dari cuman sekedar bacanya, tapi kita diharuskan untuk memahami isi daripada Al-Quran. Cara untuk memahami isi daripada Al-Quran salah satunya adalah dengan mempelajari ilmu tafsir. Ilmu tafsir. Ya, tadi apa itu ilmu tafsir? Ilmu yang membahas tentang segala sesuatu yang menghubungkan kita kepada pemahaman dalam Al-Quran. Tafsir itu berbagai macam, ya. Ada tafsir maudhu', ada tafsir muqarrar, ada tafsir ijmali, dan ada tafsir tafsili. Nah, kalau tafsir ijmali yang sering kita kenal itu tafsir yang secara global, yang secara keterangan ayat per ayatnya itu secara global, seperti tafsir Jalalain itu tafsir ijmali global, artinya tidak perkata, tidak kayak seperti alif lam mim, tidak ditafsiri cuma wallahu a'lamu bimuradihi. Beda kalau seperti kitabnya Tafsir Al-Mikbas karyanya Ibnu Abbas, itu ditafsiri alif lam mim itu alifnya Allah, lamnya lutfullah, mimnya majdullah. Nah, itu namanya tafsir tafsili, ataupun bisa disebut juga dengan metode tafsir isyari ataupun takwil, karena itu mengira-ngira. Nah, selanjutnya tafsir itu sekali lagi harus kita perhatikan dalam mempelajari Al-Quran. Selanjutnya itu isyari. Apa itu isyari? Isyari itu petunjuk ataupun isyarat. Isyarat. Setiap ayat dalam Al-Quran itu pasti memiliki isyarat ataupun memiliki petunjuk maksud daripada ayat tersebut. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah tafsir isyari itu adalah tafsir yang di dalamnya itu terdapat bahasan-bahasan ataupun makna lain yang dikembangkan ataupun yang didapatkan oleh ulama-ulama tasawuf. Jadi kalau tafsir biasa ataupun tafsir yang kita kenal kayak tafsir Jalalain ataupun Munir, itu tafsir yang murni memang
untuk tafsir yang maknanya itu makna zahir. Artinya kayak seperti zalikal kitabul la raiba fi. Ini kitab, itu kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Itu makna zahir. Tetapi kalau tafsir Isyari itu mengungkap makna batin ataupun makna yang lain daripada makna asli. Itu namanya tafsir Isyari. Ya, jadi kayak semisal ya Allah fawqa aydihim. Ya, kayak tangan Allah di atas atau di atas tangan-tangan kalian. Itu makna zahir, makna asli. Tetapi kalau makna lain menurut ulama tasawuf, ya Allah di situ adalah kekuasaan kehendak Allah di atas kehendak manusia, di atas kehendak kita. Nah, jadi lebih gampangnya kalau kita ingin mencari tafsir, ya segala sesuatu yang bentuknya menjelaskan itu disebut dengan tafsir. Karena ya Al-Quran diturunkan itu adalah untuk menjelaskan, menjelaskan bagi segala sesuatu dalam Al-Quran tersebut. Nah, Al-Quran Isyari itu adalah mengungkap makna-makna yang lain, makna-makna yang terselubung dari Al-Quran menurut para ulama-ulama tasawuf seperti Imam Ghazali ataupun yang lain, kayak ya intinya kayak ahli tasawuf yang lain yang menafsir Al-Quran dari sudut pandang ilmu tasawuf. Nah, mungkin lebih singkatnya seperti itu ya. Ada yang ditanyakan ataupun tidak? Ya sebenarnya apa ya, kalau mau mengingat tafsir atau mempelajari tafsir itu mudahnya itu adalah ya kita harus cinta dulu kepada Quran. Nah, kalau untuk menjadi mufassir itu sulitnya kita harus minimal menguasai 16 cabang ilmu, balaghah, nahwu, bahasa Arab, mantik, pokoknya banyak kalau ingin menjadi mufassir. Nah, kalau ditanyakan siapa mufassir yang paling berhak, mufassir yang paling benar, kata Quraisy ataupun kata Gus Baha, tidak ada mufassir dari zaman dulu sampai sekarang yang menganggap bahwa tafsirannya itu murni benar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang benar. Enggak ada yang menganggap. Karena yang tahu betul isi daripada Al-Qur'an itu ya hanya pemilik Al-Qur'an. Hanya yang ngomongnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kemudian kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi tafsir itu dimulai dari ketika masa Nabi Muhammad, kemudian menafsirkan Al-Quran kepada kaum Quraisy untuk bagaimana mereka tertarik terhadap Islam dan masuk kepada Islam. Nah, makanya ulama-ulama sekarang terus di Indonesia seperti Quraisy Shihab, Gus Baha itu mencoba menafsirkan Al-Quran, namun dengan sesuai dengan kultur sosial yang ada pada masyarakat tersebut. Jangan sampai Al-Quran itu digunakan untuk kepentingan politik atau sosial. Jangan sampai Al-Quran itu digunakan sebagai dalil untuk mengharapkan sesuatu yang sebenarnya itu kepentingan politik. Kayak semisal apalagi dalam COVID ini ya, banyak hal-hal yang diharamkan yang mengatasnamakan Al-Quran, tapi sebenarnya itu hanya kepentingan politik, itu haram hukumnya. Yang kedua, jangan sampai kita menafsirkan Al-Quran dengan kehendak kita sendiri. Kayak seperti dalilnya seperti ini, bahwa pacaran itu haram, dalilnya seperti ini. Wala taqrabuz zina, dan dekati zina. Kalau kita menafsirkannya itu hanya dengan kehendak kita demi kepentingan kita, kayak
ini pacarnya karena dia ngebut pacar saya, jadi diharamkan saja nih pacarannya. Nah itu apa, menafsirkan seperti itu karena kehendak nafsu kita sendiri itu bisa jadi diharamkan. Ya, karena memang asalnya ya pacaran itu haram, ya haram. Tidak ada yang membenarkan dari segi apapun, baik itu syar'i ataupun tidak. Baik itu pacarannya pakai peci ataupun pakai sarung, tetap kalau pacaran itu haram. Nah itu ya. Dan yang terakhir tentang bahwa ada dua cara mufasir ataupun seni dalam menafsirkan Al-Quran. Ada ulama yang menafsirkan Al-Quran itu dengan cara yang hati-hati. Contohnya kayak Imam Jalalain ini, kayak tafsir Jalalain itu pengarangnya itu hati-hati dalam menafsir Al-Quran. Hati-hatinya seperti apa? Karena ya tadi, karena alif lam mim itu dimanai wallahu a'lamu bimuradihi. Karena ya sebagai bentuk hati-hati. Jangan-jangan salah nih kalau dimanai ini. Nah, begitu. Ada ulama yang barbar. Artinya barbar itu kayak menyangka-nyangka gitu kan. Dan bukan barbar yang zaman sekarang ya, tapi yang menyangka-nyangka kayak tadi. Kayak alif lamnya itu alifnya Allah, lamnya lutfullah, mimnya majidullah. Itu namanya ulama yang ataupun barbar ataupun yang menyangka-nyangka makna daripada Al-Quran. Dan keduanya itu ya sama-sama baik. Baiknya karena apa? Karena menggunakan ilmu. Ya, apapun yang kita lakukan kalau kita menggunakan ilmu itu ya pasti akan baik. Tapi kalau tidak menggunakan ilmu ya tidak baik ya. Karena segala sesuatu kalau dengan ilmu itu ada jalannya, tapi kalau nggak ada ilmu tutup. Gitu kan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia nikmat dan hidayahnya sehingga kita mampu berkumpul dalam malam hari ini. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabatnya, pada keluarganya, bil khusus kita selaku umatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Lutfi Fahmi, NIM 1913258, jurusan IAT semester 4, Fakultas Usuluddin dan Adab, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Jadi di sini teman-teman, saya melanjutkan materi yang tadi dibahas oleh Kang Firman yang video awal. Jadi di sini saya akan sedikit menerangkan tentang pengertian atau corak tafsir adab wal ijtima'i. Jadi teman-teman semuanya, kita selaku umat muslim mempunyai pedoman. Pedoman kita apa? Al-Quranul Karim. Di samping itu juga kita membaca Al-Quran mendapatkan pahala, membawa mushafnya juga kita mendapat pahala, membaca dengan berkata-kata juga kita mendapatkan pahala. Namun dalam itu juga ketika kita membaca Al-Quran, lebih afdalnya kita harus mengerti maknanya, harus tahu akan maknanya. Namun untuk mengetahui makna Al-Quran itu butuh yang namanya ilmu tafsir. Makanya buat teman-teman
ketika teman-teman membaca terjemah Al-Quran, kalau itu memang teman-teman nggak membaca dengan kita Al-Quran yang terjemah yang biasa yang sudah diluncurkan oleh Kemendag gitu, teman-teman jangan sampai hadirin ini jangan sampai menafsirkan dengan ro'i, dengan pemikiran teman-teman sendiri. Karena kenapa? Dalam sebuah hadis, barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya atau dengan pemikirannya sendiri tanpa melihat tafsir ulama-ulama yang sudah ada, itu maka maq'adahu minan nar, maka tempat kita sudah disediakan di dalam neraka. Jadi teman-teman kita semua harus berpatokan dengan tafsir yang sudah ada. Model-model tafsir yang kita kaji seperti Jalalain, terus tafsir Munir, gitu, ya. Namun di sini saya akan sedikit menerangkan tentang corak tafsir Al-Adabi wal Ijtima'. Karena memang tafsir ini teman-teman banyak sekali tafsir dan juga corak-coraknya juga banyak. Corak-coraknya termasuk ini tafsir Ijtima', ada wal Ijtima', ada juga entar teman-teman kalau sudah belajar itu ada yang namanya tafsir ilmi atau tafsir kauniyah. Terus ada juga yang namanya tafsir birra'i atau tafsir isyari. Banyak sekali tafsir ya yang teman-teman mungkin suatu saat teman-teman akan kaji ya. Jadi di sini tentang tafsir adab wal ijtima'i. Jadi harus teman-teman ketahui bahwasanya pengertian corak tafsir al-adab wal ijtima'i, kata al-adabi dilihat dari bentuk termasuk masdar. Al-adab, adabi, dari kata kerja aduba yang berarti sopan atau tata krama ya, atau sastra. Jadi secara leksikal kata tersebut bermakna norma-norma dijadikan pegangan bagi seseorang dalam bertingkah laku dalam kehidupannya. Berbagai model tafsir yang sudah mulai berkembang di Indonesia, termasuk tafsir ini, corak tafsir al-adabi wal ijtima'. Model tafsir ini adalah tafsir yang membahas lebih menentukan pada aspek-aspek sastra, terus budaya dan kemasyarakatan. Jadi gitu. Tafsir adab wal ijtima' ini lebih cenderung lebih memfokuskan atau bisa diartikan dengan dalamnya itu berkaitan dengan sastra, dengan kemasyarakatan. Jadi biasanya dalam kasus ini ketika suatu masyarakat ada permasalahan atau sebuah ada problem, itu kita merujuknya ke dalam Al-Quran, di mana Al-Quran ini menyangkut atau terkait dengan permasalahan yang ada di masyarakat. Biasanya seperti. Namun menurut pendapat yakni Dr. Muhammad Husain Al-Zahabi mengatakan tafsir al-adabi wal ijtima'i adalah tafsir yang menyingkapkan atau membahas tentang balaghah, ilmu balaghah, keindahan bahasa Al-Quran dan ketelitian redaksinya. Kemudian mengaitkan kandungan ayat-ayat Al-Quran dengan sunnah Allah atau aturan hidup kemasyarakatan yang berguna untuk memecahkan problematika umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya. Tadi yang saya jelaskan bahwasanya tafsir adab al-ijtima' ini menurut Dr. Muhammad Husain Al-Zahabi itu sebuah tafsir yang menyikapkan balaghah, jadi tentang kebahasaan, tentang ketatabahasaan. Ada juga tentang keindahan bahasa Al-Quran. Jadi tafsir al-ijtima' termasuk juga tentang membahas sastra, tentang membahas keindahan
Al-Quran. Jadi makanya sastra yang paling indah, yang paling luar biasa itu adalah Al-Quran. Tidak bisa yang menandingi sastra-sastra apapun, karena memang Al-Quran adalah sastra yang paling luar biasa dan paling indah. Adapun corak penafsirannya, corak tafsir Al-Adabi Al-Ijtimai ini, corak tafsirnya menjelaskan petunjuk-petunjuk ayat-ayat Al-Quran. Memandang setiap surat merupakan satu kesatuan. Jadi ayat-ayatnya mempunyai hubungan yang serasi. Salah satu yang menonjol dari tafsir ini adalah berusaha membuktikan bahwa ayat-ayat dan surat-surat dalam Al-Quran merupakan satu kesatuan yang utuh. Sebab mustahil Al-Quran sebagai kalamullah tidak memiliki relevansi dalam ayat dan suratnya. Jadi adapun tokoh-tokohnya dalam tafsir Adab Al-Ijtimai ini sangat banyak ya teman-teman. Adapun tokohnya salah satunya yang saya sebutkan Muhammad Abduh, Rashid Ridho, itu adalah tokoh-tokoh tafsir Adab Al-Ijtimai dan sebagainya, banyak sekali. Jadi sedikit yang saya terangkan tadi yang jauh dari sempurna, karena memang saya cuma menerangkan atau membahas sedikit saja ya tentang tafsir Adab Al-Ijtimai. Pada dasarnya, pada kesimpulannya, corak tafsir Adab Al-Ijtimai adalah corak tafsir yang menjelaskan petunjuk-petunjuk ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan langsung dengan masyarakat dan berorientasi pada sastra budaya kemasyarakatan. Adapun tadi tokoh-tokohnya itu dari mulai Muhammad Abduh dan Rashid Ridho dan sebagainya. Ya, mungkin itu sedikit yang bisa saya share informasi tentang tafsir Adab Al-Ijtimai atau corak tafsir Adab Al-Ijtimai. Semoga teman-teman semua bisa setidaknya mengenal dasar atau mengenal sedikit tentang tafsir itu dan corak dari tafsir itu sendiri. Karena memang corak tafsir itu banyak. Nanti mungkin di lain waktu kita saling sharing, saling share informasi tentang masalah tentang tafsir. Terus selanjutnya sedikit tentang ini juga sedikit tentang tafsir ilmi. Jadi kalau tadi corak atau corak dalam tafsir itu ada corak tafsir Adab Al-Ijtimai, ini saya selanjutnya itu tafsir ilmi. Kedudukan Al-Quran sebagai wahyu Allah yang merupakan bahan jadi yang tidak diperlukan campur tangan akal, melainkan untuk menggunakan pedoman tersebut diperlukan peranan akal. Diperlukan peranan akal dalam mendekati, menafsirkan serta menjabarkan nilai-nilai samawi tersebut ke dalam kondisi manusiawi. Adapun pengertian tafsir ilmi. Tafsir ilmi menurut Muhammad atau menurut Syekh Al-Zahabi yang tadi tuh, menurut yang tokoh tadi, adalah penafsiran Al-Quran yang menggunakan pendekatan terhadap istilah-istilah ilmu pengetahuan dan dalam memahaminya berdasarkan filsafat. Apa itu filsafat? Filsafat itu adalah ilmu tentang ketuhanan. Sama. Jadi kurang lebih kalau dalam pengajian setiap hari kita mengkaji tentang tauhid. Kalau bahasa kerennya filsafat. Artinya mufasir berusaha untuk membuktikan kemukjizatan Al-Quran atau kebenaran Al-Quran sebagai wahyu ilahi atau sebagai wahyu dari Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad melalui penafsiran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, walaupun terbukti adanya pemaksaan dalam penafsiran tersebut yang antara lain
diakibatkan oleh keinginan untuk membuktikan kebenaran ilmiah melalui Al-Quran. Selaras dengan pendapat Azhar di atas, Abdullah Al-Majid Abdul As-Salam Al-Mahrasi memberikan batasan mengenai pengertian tafsir ilmi, yaitu tafsir yang mufasirnya mencoba menyikapi ibarat-ibarat dalam Al-Quran. Di dalam tafsir ilmi ini bisa disebut juga dengan tafsir kauniyah. Tafsir kauniyah yaitu tafsir tentang membahas yang ada di sekitar kita, keadaan alam gitu. Di dalamnya juga ntar teman-teman untuk menafsirkan ini belajar tafsir juga, di dalamnya ada yang namanya ontologinya, ada epistemologinya, ada aksiologinya gitu. Kalau ontologinya apa? Jadi teman-teman ketika misalnya menafsirkan atau membahas tentang ilmu listrik, maka ontologinya apa itu ilmu listrik, apa itu listrik. Terus aksiologinya, aksiologi itu adalah manfaat, tujuan. Aksiologi itu tujuan. Jadi tujuan teman-teman mengkaji dari ilmu listrik untuk apa? Dan juga yang terakhir adalah yang itu epistemologi yang manfaat, tujuannya. Yang terus aksiologi adalah tujuannya atau manfaatnya. Ya, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Mungkin jauh kurangnya atau jauh dari kata sempurna, karena jujur saya juga harus minimal saya masih belajar, saya masih butuh relasi, saya masih butuh pengetahuan, saya masih butuh belajar baik ke teman-teman dan ke guru-guru yang lain. Jadi mungkin misalnya bisa saya sampaikan tentang yang pertama tadi tafsir, cara tafsir al-adabi wal ijtimai, dan yang selanjutnya yaitu tafsir ilmi. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan, ada kesalahan dalam perkataan, tutur kata, atau kesalahan dalam tutur kata, saya pribadi dan Kang Firman dari kelompok 1 mohon untuk dimaafkan, mohon untuk dikoreksi, mohon untuk diberikan wawasan yang lebih luas lagi, karena memang al-insanu huwal mahal khotawan, karena manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Jadi itu saja, dan mohon maaf kepada Bapak dosen. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.